Halo semua, saya Fikri Nakli. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi akademik. Nah, di sini saya memiliki 6 buah soal yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini soalnya jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 dan xy sama dengan 2, maka nilai dari x tambah y adalah, di sini kita harus ingat rumus yang ini. Jadi kita itu harus ingat rumus x tambah y kuadrat, dimana x tambah y kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy. Nah, kalau kita udah ingat rumus ini, maka kita akan gampang menemukan x tambah y nya. Gimana caranya? Di sini kita udah dikasih tahu nih, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5. Jadi kita tinggal masukin aja. Gimana cara biar dapetin x kuadrat tambah y kuadratnya? Kita tinggal kurangkan x tambah y kuadrat ini dengan 2xy. Jadi kayak gini. Nah, karena kita udah tahu nih, x tambah y kuadrat dikurang 2xy sama dengan 5. Sedangkan x-nya itu udah diketahui kan, hasilnya itu 2. Jadi kita masukin aja x-nya ini yang hasilnya 2 ke sini. Jadi x tambah y kuadrat dikurang 2 dikali 2 itu sama dengan 5. Udah gini digimanain? Kita tinggal kaliin aja nih. Min 2 dikali 2 ini sama dengan 5. Jadi min 2 kali 2 itu kan min 4 tuh. Kita tulis dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pindahin aja min 4 ke sebelah kanan. Jadi x tambah y kuadrat sama dengan 5 tambah 4. Nah, kita langsung aja ya, ditambah langsung. Nah, gimana cara untuk ngilangin kuadrat ini supaya kita dapat hasil x tambah y nya? Jadi kuadrat ini bisa kita hilangkan dengan cara dipindahkan ke sebelah kanan. Jadinya itu x tambah y itu sama dengan akar 9. Dan jangan lupa depannya ini ditambahkan plus minus. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita sederhanakan aja. Jadinya itu ke sini dulu. Nih, ini itu hasilnya. Dan jawaban yang cocok adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya itu adalah 1 adalah berapa persen dari 125. Nah, jadi kita akan memisalkan huruf atau angka yang akan dicari di soal nomor 2 ini. Nah, kita akan menulis 1 sama dengan A persen. Di sini saya memisalkannya itu A. Jadi 1 sama dengan A persen dikali 125. Nah, udah kayak gini, kita tinggal sederhanain aja nih. 1 sama dengan A per 100 dikali 125. Nah, 125 per 100 ini bisa kita sederhanakan. Disederhanakannya itu dibagi 25. Jadi 1 sama dengan A dikali 5 per 4. Setelah gimana caranya? 1 sama dengan A kali 5 per 4 ini, kita pindahkan 5 per 4 nya ke sebelah kiri. Jadi 1 dibagi 5 per 4 sama dengan A. Nah, 1 dibagi 5 per 4 itu kan 4 per 5. Jadi A sama dengan
4/5. Nah, 4/5 ini sama dengan 0,8. Jadi jawabannya adalah 0,80%. Jawabannya itu yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jika 1 sama dengan 6, 2 sama dengan 12, 3 sama dengan 18, 4 sama dengan 24, 5 sama dengan 30, maka 6 sama dengan. Nah, di sini tuh pasti kalian pada mikirnya dikali 6 semua. 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, 5 kali 6. Nah, di sini pasti hasilnya 6 kali 6 kan? Tapi itu salah. Kenapa salah? Karena 1 itu sama dengan 6. Maka dengan otomatis 6 sama dengan 1. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini soalnya adalah jika 37 dikurang X dikurang 39 dan 36 dikurang Y dikurang 38 maka titik-titik. Nah, di sini kalau kita nggak teliti dan fokus, pasti jawaban X yang akan kita dapat itu 38. Sedangkan Y-nya pasti 37. Dan kalau kalian tergesa-gesa, pasti jawabannya X lebih besar dari Y kan? Tapi itu salah. Kenapa salah? Karena X itu dimulai dari angka 37,1 sampai 38,9. Sedangkan angka Y itu dimulai dari 36,1 sampai 37,9. Nah, berarti kita bisa bebas nih milih angkanya. Misalkan kita ambil X-nya itu 37,1 dan Y-nya nanti kita akan ambil 37,2. Nah, di sini kita bisa lihat mana nih yang lebih besar. Pasti Y lebih besar kan? Karena 37,2. Nah, yang di awal ini kita udah dapat X lebih besar dari Y. Nah, kita lihat ke angka 37,5. Kita misalkan X 37,5 dan Y itu 37,5. Jadi, di sini itu X juga bisa sama dengan Y. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E. X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke. Kita lanjut soal ke nomor 5. Oke, sekarang kita lihat nomor 5. Jika X-Y tambah 5 sama dengan 41 dan 2X tambah 6Y sama dengan 42, maka nilai X tambah Y sama dengan titik-titik-titik. Kita di sini akan menyelesaikan dulu X-Y tambah 5 sama dengan 41-nya. Jadi, kita tulis di sini X-Y sama dengan 36. Nah, kita dapat persamaan 1 nih. Kemudian kita lihat persamaan kedua. 2X tambah 6Y sama dengan 42. Ini itu bisa disederhanain jadi, nah, di sini persamaan kedua bisa kita sederhanain, dibagi 2 semua. Jadi X tambah 3Y sama dengan 21. Oke, udah kayak gini gimana? Kita pindahin 3Y-nya ke sebelah kanan, ke samping angka 21. Jadi X sama dengan 21 dikurang 3Y. Kenapa harus dipindahin ke sini? Karena di sini itu kan kita udah dapat persamaan 1 nih. Nah, sedangkan kita itu ingin mencari nilai dari X tambah Y. Jadi kita itu harus tahu dulu X-nya berapa. Kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin aja persamaan kedua ke persamaan 1. Jadi, kita tulis ulang dulu, X, Y itu kan sama dengan 36. Nah, X yang persamaan 2 ini dimasukin ke X persamaan 1. Jadi, 21 dikurang 3Y itu dikali Y sama dengan 36. Udah kayak gini gimana? Tinggal kita kali aja. 21 kali Y, 21Y.
terus dikurang 3Y dikali Y sama dengan jadi kurang 3Y kuadrat. Nah, sama dengan 36. Untuk mencari Y, kita ini akan memindahkan semua bilangannya ke kanan semua ya. Jadi kita akan mendapatkan persamaan 3Y kuadrat dikurang 21Y ditambah 36 sama dengan 0. Nah, udah gini gimana? Udah gini, tinggal kita sederhanain aja. 3Y kuadrat dikurang 21Y ditambah 36 sama dengan 0 ini kan bisa dibagi 3 semua. Jadi persamaannya itu ialah Y kuadrat min 7Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita faktorkan aja. Y sama Y. Berapa nih? Hasilnya itu di sini kita udah tahu nih, Y1-nya itu sama dengan 4. Kemudian Y2-nya itu 3. Kalau udah tahu kayak gini, kita tinggal masukin aja nih angka Y1 sama Y2-nya. Kita coba Y1-nya dulu. Kalau misalkan X kali 4 sama dengan 36, berarti X1-nya itu 9. Nah, terus kita coba masukin angka Y2-nya. X kali 3 sama dengan 36, berarti X2-nya itu sama dengan 12. Nah, udah kayak gini gimana? Tinggal kita coba aja nih. X1 tambah Y1 sama X2 tambah Y2. Kalau misalkan ada salah satu jawabannya di sini, berarti itu jawabannya. Kita coba X1 tambah Y1 dulu. 4 tambah 9 itu 13. Kemudian kita coba X2 tambah Y2. Apakah 15 ada? Nggak ada. Yang ada itu adalah 13. Jadi jawabannya itu adalah 13. Oke. Kita lanjut soal ke nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah pola bilangan ya, pola huruf. Dimana kita harus mencari titik-titik ini nih, huruf selanjutnya itu apa. Kita lihat aja di sini. Huruf pertama itu kan A, huruf kedua ketiga B, huruf keempat kelima C, dan ke-6 sampai seterusnya D. Nah, kita bisa lihat nih, huruf pertama itu 1, huruf kedua 2, huruf ketiga C itu 3, huruf keempat itu D 4, dan kita bisa pastiin di sini itu E-nya itu ada berapa? Ada 5, sesuai dengan polanya ini. Sampai E-nya itu 5 ya. Dan jadi jawabannya itu yang tepat A. Oke, sekian pembahasan soal TPA kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like jika Anda menyukai video ini, and see you next time. Bye.